Pernah kepikiran nggak? Benda yang sering kita lihat tiap hari di dapur ternyata punya cerita yang luar biasa panjang? Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas kisah di balik gas alam Indonesia. Dari asal-usulnya jutaan tahun lalu sampai perannya di hidup kita sekarang. Coba deh, lihat tabung gas hijau ini. Kayaknya hampir semua orang di Indonesia kenal banget ya sama benda ini. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, ini isinya datang dari mana ya? Dan gimana ceritanya bisa sampai ke kompor kita? Oke, yuk kita selami bareng-bareng. Percaya atau enggak, cerita di dalam tabung itu bukan dimulai dari pabrik loh, tapi jutaan tahun yang lalu, jauh di dalam perut bumi. Ini tuh sebuah kisah tentang waktu, tekanan yang luar biasa, dan sebuah transformasi alam. Jadi, dari mana sih sebenarnya asal harta karun energi ini? Nah, untuk benar-benar paham, kita harus mundur jauh banget ke masa lalu buat ngintip awal mula gas alam ini terbentuk. Intinya gini, gas alam itu pada dasarnya adalah energi matahari yang awet dan tersimpan. Coba bayangin, sisa-sisa makhluk hidup purba terperangkap di bawah tumpukan bebatuan, terus dimasak oleh panas dan tekanan bumi selama jutaan tahun. Hasilnya, jadilah kantong-kantong gas yang kita manfaatkan hari ini. Keren kan? Oke, itu tadi asal-usulnya yang super kuno. Sekarang, yuk kita lompat lagi ke masa kini dan lihat konteksnya buat Indonesia. Ternyata, negara kita ini bisa dibilang duduk di atas cadangan gas alam yang gede banget. Tapi, segede apa sih emangnya? Angka 1,5% ini mungkin kedengerannya kecil ya. Jangan salah. Ini tuh 1,5% dari kali total cadangan gas di seluruh dunia. Angka ini udah cukup buat menempatkan Indonesia sebagai pemain penting di panggung energi global. Nah, ini dia angka pastinya. Potensi cadangan gas kita itu mencapai 43,6 kali triliun square cubic feet atau TSCF. Pusing bayanginnya? Gampangnya gini, dengan tingkat pemakaian kita sekarang, jumlah segitu tuh cukup buat 20 tahun ke depan. Jadi, poin utamanya adalah kita ini kaya banget sumber dayanya. Terus, di mana aja sih harta karun ini disimpan? Cadangan terbesar kita ternyata tersebar di beberapa wilayah kunci di Nusantara. Mulai dari Natuna di ujung barat, sampai Papua di ujung timur, plus di Maluku dan Kalimantan. Wah, benar-benar kekayaan yang merata ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, gas alam yang baru diangkat dari bumi itu nggak bisa langsung masuk ke rumah kita loh. Dia harus diolah dulu jadi beberapa anggota keluarga yang punya sifat dan fungsi beda-beda. Yuk kita kenalan sama 3 yang paling utama. Ada CNG, LNG, dan LPG. Bisa kita lihat ya, masing-masing punya perannya sendiri. Ada CNG atau Compressed Natural Gas, ini biasanya buat kebutuhan industri besar. Terus ada LNG, Liquefied Natural Gas, yang diubah jadi cair biar gampang diangkut untuk bahan bakar. Dan tentu saja yang paling akrab sama kita, LPG, Liquefied Petroleum Gas. Nah ini dia yang memang dirancang khusus gampang terbakar buat kebutuhan masak-memasak di rumah kita. Oke, sekarang kita udah kenal jenis-jenisnya. Tapi gimana semua ini nyambung lagi ke kita? Mari kita lihat lebih dalam bagaimana sih gas alam ini secara nyata ngasih dampak dan manfaat buat kehidupan kita semua di Indonesia. Ini dia nih perjalanan lengkapnya. Dari perut bumi, gas diekstraksi, terus diolah dan diangkut ribuan kilometer. Sebagiannya dipakai buat menggerakkan pabrik-pabrik, sebagian lain jadi bahan bakar bus, sebagiannya lagi membangkitkan listrik yang nerangin rumah kita, sampai akhirnya, sebagian kecilnya tiba di dapur kita dalam bentuk LPG. Kompleks banget ya perjalanannya? Jadi kalau kita ringkas, ini dia 6 peran super vital gas alam buat bangsa kita. Mulai dari bahan baku penting buat industri, sumber energi buat transportasi dan listrik, pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, sampai jadi komoditas ekspor yang berharga. Wah, serbaguna banget ya. Punya cadangan yang banyak dan manfaat yang segudang, ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar tentang masa depan. Apa sih sebetulnya peran gas alam di tengah transisi energi global yang lagi gencar-gencarnya dibicarakan sekarang? Nah, ini dia pertanyaan penutupnya. Mengingat gas alam ini adalah semacam jembatan, dia lebih bersih dari batu bara. Tapi kan tetap aja sumber daya fosil, gimana ya cara terbaik kita mengelolanya? Apa kita harus memaksimalkan ekspor biar dapat untung besar, atau justru memprioritaskan kebutuhan dalam negeri demi kemandirian energi? Jawaban dari pertanyaan ini bakal menentukan arah kebijakan energi kita untuk puluhan tahun ke depan.